kasih Tuhan Yesus. Hari-hari kami adalah hari-hari di mana kami menikmati banyak kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, segala syukur, segala kemuliaan hanya bagi Engkau selama-lamanya. Bersama-sama katakan, amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom saudara. Sudah lama saya nggak ke tempat ini karena pandemi ya saudara ya. Terakhir tahun 2019 ya. Belum lama juga sih ya. Baru 5 tahun. Saudara. Pandemi itu membuat kita kehilangan 2 tahun dari hidup kita. Nah hari ini saya akan bicara mengenai bangkit jadilah pemenang. Kita baca yuk dari PowerPoint yang ada Ayub pasal 1 ayat yang ke-12. Oke sama-sama yuk dengan suara keras. 2, 3. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudara beberapa tahun yang lalu waktu pandemi terjadi saya mendapatkan tulisan ini. Dia izinkan kamu ada di titik terendah dalam hidupmu agar kamu tahu dia ada dan selalu menyertaimu. Waktu kita dalam titik terendah dan Tuhan izinkan kita dalam posisi seperti itu. Kadang-kadang kita merasa sendiri, kadang-kadang kita merasa orang semua meninggalkan kita, tidak ada orang yang peduli dengan kita, tidak ada orang yang perhatikan kita, kita seperti disingkirkan, ditinggalkan. Tapi pada saat situasi macam itu, tulisan ini berkata justru pada waktu itu Tuhan mau engkau tahu, dia selalu ada dan dia selalu menyertai engkau. Yang setuju katakan amin. Siapa itu Ayub saudara? Kalau sudah baca kitab Ayub pasal yang pertama, dikatakan begini. Tuhan tuh memuji Ayub dan berkata, lihatlah. Tuhan ngomong di hadapan si iblis. Lihatlah Ayub, hambaku itu. Di antara semua orang di bumi ini, Ayub itu yang paling takut akan aku, hidupnya jujur, hidupnya saleh. Tapi, untuk orang sejujur, sesaleh, seperti Ayub, Tuhan izinkan Ayub dibentuk dan diproses sama Tuhan. Sudah sempurna, saudara. Takut Tuhan, hidupnya jujur, gak main-main dengan dosa, saleh. Tapi tetap Tuhan bentuk Ayub dan letakkan Ayub dalam posisi yang gak nyaman sekali. Semuanya habis dalam kehidupan Ayub kecuali nyawanya. Tuhan serahkan Ayub untuk dijamah oleh si iblis, hartanya habis semua, kesehatannya habis semua, keluarganya habis semua. Dan waktu Ayub dalam posisi titik rendah dalam hidupnya, dia ditinggalkan oleh teman-temannya, tidak ada orang menemani dia, dia hanya bermandi abu dalam kehidupan kesusahannya. Tapi pada pasal 42, justru disitulah Ayub bertemu dengan Tuhan. Saudara, seringkali kita diizinkan Tuhan berada dalam posisi yang paling rendah dari hidup kita. Tapi saya mau bilang buat saudara, waktu Tuhan lakukan itu, Tuhan izinkan itu, Tuhan punya rencana buat hidup kita. Tuhan punya tujuan buat hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ada 3 hal yang mudah-mudahan waktunya cukup, kita akan belajar pada siang hari ini ya saudara. Yang pertama, kenapa Tuhan izinkan kita dalam posisi terendah dari hidup kita? Yang pertama, untuk kita mengalami Tuhan. Kita baca yuk Ayub pasal 42 ayat yang ke-5. Sama-sama, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Waktu Ayub dalam posisi dihancurkan sama Tuhan. Waktu Ayub diizinkan Tuhan dalam posisi paling rendah dari hidupnya Ayub.
42 pasal lamanya Ayub mengalami proses pembentukan dari Tuhan. Pada pasal yang ke-42 ayat yang kelima, justru disitulah Ayub pada akhirnya berkata, sekarang aku baru tahu. Selama ini dari kata orang aku mengenal engkau, tapi hari ini, saat ini, mataku memandang kepada engkau. Saudara, maafkan saya, saudara. Banyak orang Kristen berpikir bahwa ke gereja setiap minggu itu sudah cukup. Tapi maafkan saya, agama, gereja tidak bisa membawa engkau ke surga. Gereja, agama hanya bisa memperkenalkan engkau dengan satu pribadi yang namanya Yesus. Dan yang bisa membawa engkau ke surga bukan gereja. Yang bisa membawa engkau ke surga adalah pribadi yang namanya Yesus. Jadi kalau engkau jadi orang Kristen yang cuma ke gereja setiap minggu, betapa rajinnya engkau ke gereja setiap minggu, gak pernah bolos selama 52 minggu setahun, setiap minggu ke gereja, setiap minggu ke gereja, setiap minggu ke gereja. Tapi kalau engkau tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus, jangan mimpi engkau ke surga. Ayub, hidupnya saleh, takut akan Tuhan, hidupnya benar. Tuhan sendiri yang muji loh, saudara. Bukan temannya yang muji, bukan sahabatnya yang muji, Tuhan yang puji Ayub. Tapi toh dalam posisi seperti itu, dalam kondisi yang sudah sempurna seperti itu, Tuhan mesti tahu ada sesuatu yang kurang dari Ayub, yaitu Ayub belum pernah ketemu Tuhan sendiri. Di proses selama 42 pasal, kalau saudara baca kisah Ayub 42 pasal, wow itu proses yang luar biasa saudara. Di puncak daripada prosesnya, Allah sampai berkata sama Ayub begini, hei Ayub, udahlah daripada kita berdebat terus, ayo sini yuk, laki-laki lawan laki-laki. Rasanya Allah bilang gini, ayo, laki-laki lawan laki-laki. Sampai seakan-akan Ayub ditantang oleh Allah. Sehingga akhirnya Ayub berkata, wow, sekarang gue baru tahu siapa dia. Selama ini gue cuma dengar dari kata orang, tapi hari ini aku melihat Allah. Amin, saudara. Hosea pasal 6 katakan begini, saudara. Kalau engkau sungguh-sungguh kenal dia, kalau engkau sungguh-sungguh kenal dia, fajar pasti terbit buat engkau. Hujan pasti datang dalam hidup saudara. Terobosan pasti datang. Terobosan pasti datang di bisnismu. Terobosan pasti datang di rumah tanggamu. Terobosan pasti datang di keuanganmu. Terobosan pasti datang di keluargamu. Yang setuju sama-sama katakan, amin. Tapi engkau perlu ketemu sama dia, saudara. Banyak orang Kristen, maafkan saya saudara, cuma puas ke gereja. Gak ketemu Tuhan, gak peduli, yang penting ke gereja. Dan pertanyaannya adalah, kapan terakhir saudara ketemu Tuhan? Kapan terakhir engkau ketemu Tuhan? Tadi pagi di ibadah yang pertama, baru saya duduk di sini, saudara. 10 menit saya nangis, saudara. Saya gak tahan, saya nangis. Karena saya tahu Tuhan ada di sini. Tapi pertanyaan, sungguhkah engkau ketemu dia? Sungguhkah engkau kenal dia? Pasca pandemi, saudara, saya punya masalah dengan kaki saya. Tadi saya masih pakai tongkat sampai hari ini. Ada masalah di otot kaki saya, saudara. Pandemi itu membuat kita nggak bisa olahraga dan lain sebagainya. Otot kaki saya itu sempat split, saudara. Dan itu sakit sekali. Tiap kali saya dulu kalau saya jalan tuh begini, saudara. Sakit sekali, saudara. Sakit. Tiap kali gerak tuh sakit sekali. Dan saya harus ngelewati malam-malam di mana saya nggak bisa tidur, saudara. Sakit. Tiap mesti balik badan tuh. Balik badan lagi. Aduh. Nggak bisa tidur, saudara. Tapi justru di malam-malam yang nggak bisa tidur itu, disitulah saya ketemu Tuhan. Saya nggak bisa ngakuan lain, malam-malam nggak ada siapa-siapa, saudara. Jam itu rasanya lama banget. Lihat jam 12:30. Udah lama rasanya bengong sendirian. Lihat jam lagi 12:45. Aduh lama banget. Pagi mesti 5-6 jam lagi, saudara. Tapi situlah saya hanya bisa datang, Tuhan sakit Tuhan. Enggak tahan Tuhan. Enggak kuat Tuhan.
Ngantuk Tuhan. Mau tidur tapi gak bisa Tuhan. Saya seperti berada dalam titik terendah dari hidup saya. Dan saya terus terang ada titik di mana saya nyerah sama Tuhan. Udah ya Tuhan, gak pelayanan lagi ya Tuhan. Udah ya Tuhan, stop ya Tuhan ya. Lo gimana mau melayani saudara? Gimana mau berdiri di mimbar begini, berdiri begini aja gak bisa saudara. Mau jalan dari kursi itu ke sini aja, saya mesti ngitung, aduh tangganya 3 lagi. Kenapa lu tangga ada 3? Gak mikir lu ya gue naiknya berat tau. Sehingga saya nyerah Tuhan, stop Tuhan. Udah gak kuat Tuhan. Gak kuat Tuhan. Tapi di saat seperti itulah, tiba-tiba Tuhan bicara, kenapa engkau stop? Gak kuat Tuhan. Udah ya Tuhan ya, cukup ya. Gak kuat lagi Tuhan. Tuhan bilang enggak, bangkit. 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 Engkau tidak kuat karena engkau mau berjalan sendiri. Tapi mulai hari ini, pegang tanganku. Akan kujadikan kau makin kuat. 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 Bersama dengan Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Di situ saya baru sadar bahwa saya ini lemah begitu, gak rentan begitu, gak mampu. Saya pikir saya kuat tapi saya gak berdaya sama sekali. Dan sadarlah saudara, sekuat apapun, sehebat apapun engkau. Ada saat di mana engkau tahu bahwa engkau tidak berdaya tanpa Tuhan Yesus. Kita butuh Dia. Lebih daripada segala-galanya. Yang mengerti katakan. Amin. Di Alkitab ada kisah tentang di Lukas pasal 15. Ada kisah mengenai anak sulung dan anak bungsu. Pernah dengar cerita itu? Ya, ada seorang bapak punya 2 anak, si sulung dan si bungsu. Lalu si bungsu bilang sama papanya, "Pah, warisan bagi dong. Gue mau merantau nih, mau bisnis." Papanya bagi warisan di antara mereka berdua. Si bungsu ambil warisan itu, dia pergi foya-foya dengan hidupnya. Dan singkat cerita, habislah warisan itu. Dan waktu warisan itu habis, si bungsu cari kerjaan. Dan akhirnya bertemu dengan seorang peternak babi. Dan dia bekerja untuk dengan peternak babi sebagai pegawai untuk ngurusin babi. Pada saat dia lapar, dia gak punya makanan. Dia hanya lihat babi sedang makan. Di situ dia pingin makan, gak punya makanan. Dia bilang, aduh, kok nasib gue begini ya? Dan dia mulai berkata, di rumah bapakku banyak makanan. Di rumah bapakku banyak karyawan. Biarlah aku pulang ke rumah bapakku dan menjadi salah satu karyawan daripada bapakku. Dia hanya lihat babi, saudara. Lagi makan dedek, saudara. Makan sampah. Makan babi enak, saudara. Makan bareng babi lain cerita, saudara. Saya pernah pelayanan di Nias, Pulau Nias, saudara. Sumatera Utara. Melayani Natal di sebuah gereja di sana. Dan saya baru tahu ada tradisi di Nias. Selesai perayaan Natal, saudara, ada makan malam bersama. Yang lain dibagi nasi dus, nasi dus, nasi dus, nasi kotak, nasi kotak. Buat saya pendetanya lain, saudara. Enggak level nasi kotak. Datanglah, saya bilang, waktu dibagi nasi kotak kok saya dilewatin begitu ya. Rupanya ada makanan yang lebih enak dari nasi kotak buat saya. Datanglah yang nyiapin makan buat saya, dia bawa sebuah nampan besar, di atasnya ada kepala babi. Utuh dengan 2 telinganya, monyongnya, matanya, di sebuah nampan, di sebelahnya ada telenan, ada pisau, ada garpu. Ditaruhlah depan meja saya. Saya lihat tuh babi, itu babi lihat saya. Saya pandang-pandangan antara saya dengan kepala babi. Saya juga gak tahu mesti diapain. Sebelah saya ketua BPD Nias, Provinsi Nias. Pak, Bapak kan orang Nias Pak. Ini mesti diapain ya Pak? Oh ini kehormatan buat Pak Pendeta. Ini makan malam Pak Pendeta. Mesti dimakan Pak. Itu babi cuma dimasak, direbus sama air garam. Kepala babi utuh. Sama kumis-kumisnya. Saya liatin kepala babi. Kepala babi juga liatin saya. Saya dalam hati bilangin, kasihan lu babi. Dipotong lu gara-gara gua. Babi ya juga bilang, kasihan lu, mesti makan gua.
Saya tanya sama Gembala Dinias, ke Ketua BPD, enak nggak Pak? Dia bilang, jujur ya Pak, gak enak. Tapi itu tradisi di pulau ini Pak. Bapak mesti makan, kalau bisa dihabiskan Pak, habisin. Saya potong sedikit pipinya, saya makan. Saya bilang sama Gembala Nias, Pak, gimana nih, dibungkus boleh nggak? Boleh kok Pak Pendeta, dibungkus saja. Bilang aja Pak Pendeta kenyang. Oh ya, tolong ya, kenyang. Padahal belum makan saya, kenyang. Dibungkus saja Isa. Setelah dibungkus, sering dimasukin kantong plastik. Saya ngomong sama ketua BPD-nya, Pak nanti bawa Bapak ya, Bapak yang bawa pulang ya. Oh jangan Pak Pendeta, di mobil saya sudah 5 yang beginian. Soalnya hari ini Natal ke-6 buat saya. Ya gak apa-apa Pak, sekalian Pak, setengah losin Pak. Masa saya mesti bawa ke Jakarta Pak? Di pesawat mangkuk kepala babi kan bubar semua penumpang saudara. Anak bungsu ini ingat, di rumah bapakku banyak makanan. Dia pulang saudara. Bapaknya melihat dari jauh, dia peluk anaknya, diberi cincin, diberi jubah, dibikin pesta besar. Yang hilang sudah kembali ke rumah bapaknya. Tapi tiba-tiba si sulung mulai datang dari ladang. Ini ada apa ini pesta-pesta? Adikmu sudah pulang, kita bikin pesta. Enak aja, dia udah ngabisin uang banyak, pulang dibikinin pesta. Adik kurang ajar kayak begitu. Enak aja, gua yang tinggal sama bapak setiap hari gak pernah dipestain. Gua gak pernah dipestain, sekarang dia tiba-tiba pulang dipestain. Kakaknya gak terima. Bapaknya panggil kakaknya dan berkata, Kak, sudahlah. Bukankah kau selama ini tinggal bersama Bapak? Apa yang aku miliki adalah engkau milik juga. Bukankah kita makan satu meja selama ini? Kita pesta tiap hari selama ini. Saudara, ada si bungsu yang hilang di luar sana. Dan kembali kepada bapaknya. Tapi ingat, jangan lupa, ada si sulung yang hilang di rumah bapaknya. Dia tinggal di rumah bapaknya. Tapi dia tidak mengenal bapaknya. Dia tidak tahu kasih bapaknya. Banyak orang belum terima Tuhan Yesus di luar sana. Tapi ada orang-orang yang sudah terima Tuhan Yesus di dalam gereja ini. Di dalam gereja. Tapi maafkan saya, sungguhkah engkau sudah ketemu dengan Bapakmu yang di surga? Sudahkah engkau pernah bertemu dengan dia muka dengan muka? Sehingga engkau bisa berkata seperti Ayub, selama ini aku hanya kenal dia lewat kata orang. Tapi hari ini aku tahu siapa dia. Hari ini aku melihat dan memandang kepada dia. Mungkin kau sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun. Tapi engkau perlu ketemu Tuhan Yesus. 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 Yang setuju katakan, amin. Kejar dia, haus sama dia, lapar sama Tuhan. Ingin ketemu Tuhan, ingin ketemu Tuhan. Kejar sampai kau bertemu dengan dia. Saudara, maafkan saya saudara. Saya gak maksud menyinggung saudara. Tapi sampai hari ini saya belum bisa mengerti sama orang-orang yang masih suka online, saudara. Padahal pandemi sudah berlalu kan. Pak, kan katanya dulu kebaktian online sama saja. Iya sama aja waktu pandemi. Sekarang udah gak pandemi. Datanglah ke gereja. Tapi Pak, kan sama aja boleh online juga saya dengerin kebaktian. Saya bilang, apakah engkau bisa fokus waktu online? Jujur saudara. Alasannya memang sama aja, tapi jujur sebenarnya males. Cuma mau kebaktian pakai celana pendek, mau kebaktian pakai daster, mau kebaktian sambil makan nasi padang, mau kebaktian gak suka ganti channel. Males. Yang di sini aja, yang hadir aja, belum tentu ketemu Tuhan. Apalagi yang online. Hati-hati, saudara. Kalau ada teman-teman saudara yang masih suka online, bilangin dia ya. Hati-hati. Tuhan Yesus mau datang untuk kedua kalinya. Jangan sampai tiba-tiba sangkakala berbunyi. Tat, 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 tat.
Dan malaikat mulai buka buku absen. Dipanggil A, B, C. Sudah mulai nunggu. Nama gue D nih, nama gue D nih. A, B, C, D, pasti D. D. Malaikat mulai D. Bentar lagi nama gue nih, bagian D nih. Nama gue nih. Tiba-tiba malaikat bilang kok Malaikat. Belum. D, belum. Malaikat. Belum. D, kok loncat ini D belum. Mereka bilang, apa sih lu? Rasa bener? Belum. Siapa nama lu? D. Aduh, ribet bener nih orang satu. Bentar, gue cek. Siapa namanya? Tuh, ada, jangan takut, ada. Ada ya? Kok belum dipanggil? Ada, online. Nanti sabar ya, kalau semua udah dipanggil, link Zoom-nya akan dikasih. Ke surga mau onsite apa online? Ke surga mau onsite apa online? Ke surga mau onsite apa online? Makanya latihan onsite dari sekarang. Saudara. Jangan sampai nanti ke surganya online. Semua sukacita di surga kita mau bengong. Ngeliatin layar kecil. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita dalam posisi terendah dalam hidup kita. Supaya di sanalah kita ketemu Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kenapa Tuhan izinkan kita dalam posisi terendah dalam hidup kita? Supaya kita memiliki iman seperti baja. Matius 9 ayat 21, sama-sama yuk. 2, 3. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini kisah seorang perempuan perdarahan 12 tahun. 12 tahun perdarahan. Dulu saya punya karyawan, waktu saya masih bekerja, berapa staf laki-laki dan berapa staf perempuan. Kadang-kadang staf perempuan datang bawa surat, Pak minta tolong tanda tangan. Kenapa emang? Biasa Pak, perempuan Pak mau istirahat di klinik. Baru datang bulan Pak, baru hari kedua. Keluarnya masih banyak Pak, pusing, lemes, takut pingsan Pak. Ngerti ya? Ngerti ya? Yang ibu-ibu ngerti. Bapak, apa sih? Ntar di rumah tanya sama istrinya. Istirahat. Minggu depan datang lagi karyawan perempuan yang lain. Pak mau istirahat. Udah 7 keliling nih Pak, pusing, lemes Pak. Biasa Pak, datang bulan. Baru hari kedua, baru hari pertama, baru hari ketiga. Sudah gak tahan istirahat di poliklinik. Di Alkitab ada perempuan yang perdarahan. Bukan hari kedua, bukan hari ketiga, bukan hari kelima, hari ke-4.300. Ibu-ibu bisa bayangkan, datang bulan 4.300 hari. Itu dari pingsan, koma, bangkit lagi, pingsan lagi, koma lagi, bangkit lagi. Gak ada obat zaman dulu, gak ada dokter zaman dulu, gak ada rumah sakit zaman dulu, gak ada puskesmas, gak ada BPJS. Tubuhnya hanya tinggal kulit dan tulang. Dia hanya duduk di pojokan begitu di pinggir jalan sambil menunggu hari kematiannya. Tapi ajaibnya gak mati-mati 12 tahun. Menderita. Dalam posisi yang paling rendah dari hidupnya dia. Kenapa Tuhan izinkan dia mengalami seperti itu? Tanpa perempuan ini sadari. Di masa-masa 12 tahun itulah Tuhan sedang membentuk imannya dia. Tuhan sedang membentuk imannya dia makin kuat, makin percaya, makin kuat. Sampai pada satu titik di mana Tuhan Yesus lewat di depannya dia. Dan orang banyak, dia tanya sama orang banyak, siapa yang lewat itu? Siapa yang lewat? Dan orang banyak berkata, itu Yesus. Dia bisa menyembuhkan, dia banyak mujizat, dia berkuasa. Dan perempuan ini berkata, setelah imannya dibentuk selama 12 tahun, dia berkata, asal ku jamah saja jubah orang Yahudi ini, aku pasti sembuh. Dari mana muncul iman itu? Iman yang dibentuk selama 12 tahun penderitaan. Kenyamanan seringkali meruntuhkan iman kita. Penderitaan membuat iman kita makin kuat. Makin kuat,
makin kuat, makin kuat. Seperti baja. Yang setuju katakan, amin. Disitulah imannya dibentuk. Sehingga satu ketika dia pegang jubah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berhenti berjalan dan dia menengok ke belakang. Siapa yang pegang jubah gue? Murid bilang, nggak tahu, ada ribuan orang. No, ada satu orang yang pegang jubahku dan ada pengurapan yang turun kepada dia. Dan seketika itu juga perempuan itu sembuh. Iman yang dibentuk. Seringkali Tuhan izinkan kita dalam posisi terendah dalam hidup kita. Di sana kita menjerit sama Tuhan. Di sana kita bergumul sama Tuhan. Di sana kita berdoa sama Tuhan. Di sana iman kita dibentuk oleh Tuhan Yesus. Amin, saudara. Iman kita dibentuk oleh Dia. Jadilah kuat. Jadilah pemenang. Bangkit dengan iman seperti baja. Yang mau katakan, amin. Yang ketiga. Kenapa Tuhan izinkan kita dalam titik rendah dari hidup kita? Untuk menerima mujizat dari Tuhan Yesus. Yohanes 5 ayat 6. Di sana ada kisah mengenai seorang lumpuh di kolam Bethesda. Dan ketika akhirnya ketemu Tuhan Yesus, Yesus melihat orang itu dan berkata, maukah engkau sembuh? Orang ini lumpuh 38 tahun nongkrong di kolam Bethesda. Kenapa nongkrong di situ? Karena dia percaya dan orang-orang Yahudi percaya. Kalau air kolam Bethesda itu berteriak-teriak, itu tandanya ada malaikat turun ke kolam itu. Dan kalau siapa yang pertama kali nyemplung ke kolam itu, maka sakit apapun akan sembuh. Tapi orang lumpuh ini begitu dia mulai jalan ke kolam itu, karena kakinya lumpuh, lebih banyak orang lain yang berlari, yang buta, yang sakit yang lain lebih dulu ke kolam itu, dan dia selalu terlambat. Akibatnya dia menunggu, gak lama sih, 38 tahun. Saya gak bisa bayangkan nongkrong di kolam Bethesda 38 tahun. Dari pakai tikar, bawa tikar buat duduk. Lama-lama bawa kasur yang empukan dikit. Lama-lama bangun lapak di situ. Lama-lama bangun kontrakan. 38 tahun, saudara. Lama banget itu di situ. Dan satu ketika, sementara dia sedang menunggu dan selalu terlambat, ada seorang mendatangi dia dan berkata, maukah engkau sembuh? Dia berkata, guru, gimana aku bisa sembuh? Saya selalu terlambat nyemplung ke kolam itu karena tidak ada orang yang mengangkat saya. Tapi Tuhan Yesus datang lagi dan berkata, maukah engkau sembuh? Orang ini berharap kolam Bethesda lah yang menyembuhkan dia. Dan dia gak sadar di depannya dia ada satu pribadi yang lebih daripada kolam Bethesda. Yang lebih hebat dari kolam Bethesda. Bahkan dia yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Dan orang itu berkata, maukah engkau sembuh? Dan waktu dia berkata, ya Rabi, maka sembuhlah dia. Dan dia berjalan pulang mengangkat tilamnya. Saudara, tidak ada satupun di muka bumi ini yang lebih berkuasa daripada Tuhan Yesus. Dan waktu engkau dalam Tuhan, kalau engkau diizinkan Tuhan dalam titik terendah dari hidupmu, dan terasa sudah begitu lama tidak ada pertolongan. Begitu lama tidak ada pemulihan. Percayalah, bersiaplah. Mujizat segera mendatangi saudara. Mujizat segera mendatangi saudara. Mujizat segera mendatangi saudara. Mujizat segera mendatangi saudara. Saya kenal seorang wanita, suami istri. Selalu minta doakan, Pak doakan saya. Sudah 8 tahun kami menikah, tidak punya anak. Dari tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sudah 8 tahun Pak. Sampai dia sudah tidak berharap lagi punya anak. Tapi terus kami doakan. Saya bilang percaya di tahun yang ke-8 dia punya anak. Dan begitu punya anak langsung berapa? Langsung 3 apa langsung berapa saudara? 3 ya? Langsung 3 saudara. 8 tahun menunggu saudara. Ada seorang ibu, teman ayah saya, konseling sama ayah saya waktu itu. Dokter, ayah saya seorang dokter, saudara, tapi juga seorang hamba Tuhan. Suami saya dibawa orang lain.
dibawa kuntilanak. Kuntilanak dulu yang ini bolong. Ibu, bela suamimu. Tuhan sudah persatukan, bela dia di hadapan Tuhan. Doa, iya dokter. Puasa, iya dokter. Dia puasa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Setelah 6 tahun, tiba-tiba jam 11 malam, ada orang ketok pintu rumahnya. Dia bilang, siapa sih datang jam 11 malam, udah gelap malam-malam begini. Ini rumah janda sendirian. Dia bukakan pintu, suaminya di depan pintu. Dan berkata, Ma, dia berlutut, Ma, ampuni saya. Saya salah selama 6 tahun saya tinggalkan kamu dan anak-anak. Sekarang saya mau kembali. Ampuni saya bertobat, saya mau kembali. Setelah 6 tahun berdoa. Dia kaget melihat suaminya, nggak duga bahwa doanya dijawab Tuhan setelah 6 tahun. Dia kaget, responnya keluar bilang gini, enak aja lu ya main pulang-pulang aja lu ya. 6 tahun lu gak pulang, sekarang enak aja main pulang-pulang aja. Pergi sana. Diusir. Pergi lagi tuh suaminya. Besoknya datang ke papa saya. Om, kemarin suami saya pulang. Puji Tuhan dong. Saya usir om. Terus sekarang mana? Gak tahu om, pergi lagi. Nah kenapa diusir? Habis saya kaget om, tiba-tiba muncul depan pintu. Enak aja saya bilang, pergi sana. Nah pergi om. Ya udah doa lagi. Papa saya bilang doa lagi. Tapi beberapa hari kemudian suaminya balik lagi. Dan mereka bersama kembali. Saudara. Kolam Bethesda bisa menyembuhkan. Tuhan Yesus lebih daripada bisa menyembuhkan. Dia bisa kerjakan yang paling sulit sekalipun. Yang tidak mungkin, yang mustahil sekalipun. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Yuk bangkit berdiri yuk. Kalau Tuhan izinkan engkau dalam posisi terendah dari hidupmu, percayalah. Tuhan Yesus ada. Dan dia selalu menyertai engkau. Karena dia ingin engkau bertemu dengan dia. Menikmati hadiratnya. Menyembah dia. Amin. Amin saudara. Saya gak tahu keadaan saudara hari ini. Tapi biarlah engkau fokus sama dia. Sembah dia. Fokus sama Tuhan Yesus. Pertolongan pasti datang pada waktunya. Kau ku sembah, kau ku sembah. Kau ku sembah. Yes, my Jesus Lord. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Katakan kau ku sembah, kau ku sembah.